Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Eko Nur Wahyudi. Kali ini kita akan ngobrol sedikit mengenai perbanyakan kencur. Perbanyakan kencur ini yang berat itu di awal menanamnya itu. Kalau menanam kencur itu yang berat itu di awal, dan perbanyakannya juga karena harus perlahan, step by step. Ini kencur yang saya pakai untuk video ini kencur yang kecil ya, kencur apa itu, kencur emprit ya, pokoknya kencur yang kecil, bukan kencur gajah, kencur jumbo gitu. Nah, ini coba tadi saya bersihkan dulu biar videonya ini durasinya itu enggak terlalu panjang. Sebenarnya kalau mau memperbanyak kencur itu enggak perlu dicuci bersih seperti ini. Biarkan tanah-tanah yang ada itu sedikit menempel begini. Ini nanti tanah ini nanti akan membantu kencur ini cepat tumbuh lagi. Nah, ini untuk perbanyakan kencur. Nah, di sini kita lihat ini umbinya. Ini kemarin saya tanam segini. Nah, ini umbinya langsung keluar ini. Dan pertumbuhannya yang ke bawah. Karena yang kalau ke atas tanahnya terlalu rendah, jadi dia tumbuhnya ke bawah ini. Nah, ini juga di bawah ini yang muncul. Ini juga di bawah, ini juga di bawah. Ada juga yang di atas ini. Ini yang langsung dari umbi yang di atas ini. Untuk perbanyakan itu ya maaf ya, ini saya ini enggak memperhatikan musim lagi. Target saya ini memperbanyak, bukan untuk panen hasil kencurnya ini, bukan ya, karena tapi memperbanyak biar jadi banyak. Jadi sementara kita abaikan musim tanam dulu. Pokoknya untuk perbanyakan ya anggap saja tanpa musim lah. Nah, ini langkah-langkah memperbanyak kencur itu. Nah, untuk yang sudah lepas begini kita bisa lepas, dia mandiri satu. Ini tunas-tunas, calon tunas ini sudah muncul. Karena ini kencur emprit ya serba kecil. Ada lagi yang mana tadi, yang kencur gajah tadi. Saya ada dua sih sebenarnya tanamannya itu, kencur emprit sama kencur gajah. Nah, beda dengan ini kencur gajah. Kalau kencur emprit umbinya segini. Kalau kencur gajah, nah ini kencur yang besar. Nggak tahu, mungkin saya salah kali sebutnya. Ini kencur, pokoknya saya biar mudah itu, ini kencur gajah, ini kencur emprit. Kencur yang kecil. Nah, kembali lagi. Nah, untuk mempermudah kita dalam memperbanyak ini, sementara di pertama kali itu kita pecah dulu jadi dua, atau ambil sela-selanya kayak gini kan, ada sela, ini ada sela. Kita ambil sela-selanya dulu, kita patahkan. Agak hati-hati ya, perlahan saja. Nah, ini tadi target saya itu pecahnya di sini. Ternyata yang pecah di sini. Nah, kita taruh dulu, kita kerjakan sebagian dulu. Yang ini kita ambil. Umbinya ini sudah muncul tunas lagi ini. Karena kalau tidak segera dipecah nanti pertumbuhannya kurang bagus loh. Ini lepas sendiri. Lepas. Nah, ini kita lihat keduanya sudah mandiri. Jadi kita bisa lepaskan. Kalau ada yang belum mandiri begitu ya, masih butuh pertolongan ya, belum bisa dilepaskan. Atau ini
Bisa juga agar dia lebih cepat pertumbuhannya tidak usah dipisahkan, boleh dipisahkan, boleh tidak. Ada lagi yang sudah pasti tidak boleh dipisahkan, itu yang belum mandiri. Contohnya sebentar. Nah ini yang belum mandiri ini kecil, tumbuhnya di bawah ini. Nah ini muncul dari bawah. Entah kenapa ini kencur saya ini kok aneh nih. Kalau dia memperbanyak diri itu di bawah, kalau kencur yang lain kan di atas. Umbinya kecil lalu naik ke atas, semakin banyak lah ini, tapi punya saya ini malah ke bawah ini. Ya mohon maaf kalau kondisi kencur saya ini berbeda dengan kondisinya kencur teman-teman sekalian, teman-teman, saudara-saudari sekalian. Ini kita pecah lagi jadi dua. Kalau pecah jadi dua itu lebih aman, enggak sampai merusak lah. Nah ini belum mandiri, kita ambil dua saja ini. Nah, ini biar kita tanam di satu lubang, karena ini belum mandiri. Yang satunya ini sudah ada akar. Nah ini belum mandiri, ini baru mau muncul akar dan tunas bersamaan ini. Untuk ini bisa dipecah, ini yang atas ini. Untuk yang bawah masih muda sebenarnya, tapi biarkan sajalah, bisa dipecah. Nah ini sudah mandiri, ini sudah mandiri. Untuk umbi kita ikutkan yang ini, nggak perlu dilepas, biarkan saja begini, nanti dia akan muncul tunas lagi. Nah ini yang dua ini bisa kita lepas. Ini ada yang baru ini ada tunas, biarkan saja. Yang ini kita lepas. Nah, biar umbinya ikut dengan yang ini, dijaga. Ini petugas penjaga umbi, biar umbinya nggak busuk. Karena ini di sini umbinya udah muncul tunas, ya nanti dia akan cepat ngejar muncul tunasnya nanti. Kalau ini sudah tumbuh dan tunasnya banyak lagi, bisa kita pecah lagi nanti. Jadi proses perbanyakannya itu bertahap, nggak bisa langsung sekaligus. Ini yang pecahan tadi, setengah tadi, kita bagi dua, ternyata pecahnya seperti ini. Kita lihat, kita cek, ini masih muda. Yang muda ini kayaknya nempel di umbi ini. Ya. Nah ini yang kita lepas. Ini walaupun masih muda, dia sudah punya akar. Nggak bisa ini. Sebentar. Yang bisa kita lepas yang paling atas ini, yang paling tua ini. Coba kita lepas. Nggak tahu nanti bagaimana ini lepasnya ini. Kita coba saja dulu. Ada akarnya ini. Satu. Ini agak susah ini. Ini nanti kalau saya lepas ini patah ini. Biarkan saja lah. Nah ini muda, ini tua. Yang ini tua, yang ini muda, yang ini muda. Ini anaknya satu, ini anaknya yang paling kecil ini. Akarnya belum banyak, ini akarnya sudah banyak. Coba kita pecah dulu. Kita pisahkan dulu, nanti kita amati. Langsung hancur. Nah ini pecah sendiri ini. Kita tanam. Ini biarkan. Ini yang besar ini momong yang kecil. Biar yang kecil ini enggak matilah. Ini bisalah kita pecah ini. Coba. Ya maaf ya, agak pelan-pelan ini soalnya. Dapat satu akar.
gak apa-apa lah, hidup kok. Walaupun satu akar gini nanti hidup. Dapat berapa ini? Banyak banget ini. 1, 2, 3. Ini 2, itu 1 saja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini bisa ini. Biar saja lah. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sekarang ini bulan April, tanggal 5. Ini ya sebenarnya masih musim penghujan sih. Tapi ini baru dapat berapa ini? Aduh, lupa saya berapa tadi. 18 ya? Oh iya, 18. Alhamdulillah, nanti kita tanam. Kita tanamnya nanti jaraknya 20 cm. 20 cm persegi. Nanti ini orang ini nggak tahu kenapa ini padahal masih hujan kok udah dorman, udah roboh dan mati. Daripada nanti lahannya kosong, ini saya pakai buat perbanyakan dulu. Ini saya tanam gentur, perbanyakan ini hanya sedikit sampel. Untuk yang lainnya itu, nah ini nanti saya tanam sendirilah. Kalau saya videokan nanti durasinya panjang banget. Saya juga nggak bisa edit video, nggak pinter kalau suruh edit video. Nah, untuk penanaman, nah, sambil tunggu perangnya dorman, ini kita tanam, kasih lubangnya sekitar 5 cm saja atau lebih. Yang penting akarnya ini tetap menggantung dulu. Maaf, ini kameranya saya dekatkan biar enak. Ditata dulu, kelihatan ya. Nah, ini posisi akar tetap di bawah, dan ini di atas. Nggak usah terlalu dalam pokoknya. Ini kalau saya tekan nanti akarnya putus ini, atau diperdalam lagi juga nggak apa-apa. Ini dalamnya sekitar seberapa ini? 1 jari pas. Nah, ini masuk. Biarkan ini tetap di permukaan begini. Nah, ini permukaannya. Nah, ini permukaan, yang ini akarnya. Lalu kita timbun. Untuk penyiraman, setelah diperbanyak begini, langsung kita lakukan penyiraman untuk mengamankan dari serangan-serangan OPT, organisme pengganggu tanaman. Saya tata lagi. Nanti kita kocor di sini. Kocor pakai biorin, Nitrobacter, bal, biorin, itu saya pakai bal kocor. Dosisnya berapa? Ya, kalau saya masing-masing ya 1 gelas. Itu udah cukup lah untuk ember hitam seperti ini. Sebentar saya ambil. Nah, ini kalau nggak salah berapa ini kapasitasnya, 10 apa 12 liter ini. Ini saya kasih masing-masing 1 gelas, lalu saya kocor sedikit gitu ya, untuk mengamankan biar nggak diganggu hama. Ini jarak 20.
kita pegang daunnya seperti ini. Kalau gini kan susah. Nah, pegang daunnya lalu tanam. Nah, kalau yang kecil seperti ini, kita ambil jarak yang rapat tidak apa-apa, kita taruh di tengah juga nggak masalah. Ya kondisional lah, kita nggak perlu terlalu kaku ketika menanam, ketika mau berbanyak kencur. Kalau menanam di lahan, kalau menanam di polybag sih ya terserah, satu yang ditaruh di satu polybag ya terserah. Kalau ini ada 18 tunas ya 18 polybag nanti. Karena saya di sini lahannya ada yang bisa dimanfaatkan, jadi saya itu lebih sering tanam di tanah. Akarnya itu bisa bebas. Ada sih yang di polybag, ya hanya sekedar percobaan saja lah, untuk coba-coba. Nah ini kecil lagi, coba. Nah di sini kita kasih jarak yang rapat. Oke, tetap fleksibel antara jarak satu dengan jarak yang lainnya, ya kita sesuaikan dengan kondisi bibit yang kita punya. Nah ini, kalau ini dua, ya jaraknya agak lebar. Ya memang berantakan, agak berantakan sih. Tapi patokannya yang pertama itu yang 20 cm. Ini yang untuk jarak yang lebar, jarak yang ini lebar ini. Untuk ini jarak lebar 20 cm. Kalau yang nanti ada ketemu yang kecil-kecil, ya yang seperti ini, taruh di tengahnya juga nggak apa-apa, atau lebih dekat nggak apa-apa. 10 cm udah cukup ini. Apalagi ini kencur kecil, jadi jaraknya itu nggak terlalu besar. Kalaupun seandainya jarak ini, misalkan saudara-saudari sekalian itu pemberian pupuknya bagus, nutrisinya bagus, kalaupun nanti ini terlalu rimbun, udah padat, dibongkar, yang tengah ini dibongkar, ditanam di tempat yang lain, atau di polybag atau di mana terserah, dipindah, nanti ini berkembang terus. Kenapa dibongkar? Ya biar perkembangannya bagus. Karena kencur ini kita nggak panen daun, kita panen umbi. Jadi yang kita kejar itu umbinya. Jadi tanam itu biar mekar dan umbinya nanti banyak. Kalau mau mengejar yang misalkan tanam 3 bulan tapi seperti 6 bulan, ya mudah, ini dirapatkan saja. Jaraknya ini dibikin rapat, udah cepat yang naik ke atas begini. Tapi kan yang bagus daunnya, yang kita butuhkan umbinya. Lah umbinya kan kurang bagus nanti. Karena kencur ini juga sama kayak tanaman lain, kayak cabai, kayak durian gitu, itu butuh jarak antara satu dengan yang lainnya, itu butuh jarak. Kalau kencurnya dipanen, dipakai buat sayur, kan ini bagus, enak juga buat sayur. Nah, kalau dipanen daunnya, ya saya sarankan ditanam rapat biar daunnya nanti panjang. Tapi kalau untuk yang kita ambil umbi, tanamnya agak longgar, senggangannya 20 cm lah, satu apa ini namanya, satu jengkal. Oh ini kecil. Enak kalau tanah itu sudah gembur, sudah bagus, itu enak, kita tanam apa-apa itu mudah, nggak perlu takut hama, takut apa itu.
nggak perlu. Untuk perawatan cukup spray nitro, bal, biurin, kalau ada ya POC, Jakaba sama amino itu bagus. PSB itu juga bagus. Ya pokoknya bagus lah, namanya organik ya, disesuaikan nanti fasenya, fase vegetatif, fase generatif. Karena di sini saya perbanyakan yo banyak dipecah gini ya usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan pun masih pakai amunisi vegetatif ya, karena ya ini perbanyakan biar banyak. Nanti kalau sudah target saya itu nanti kalau sudah musim hujan yang berikutnya itu sawah saya ini sudah cukup lah kalau hasil perbanyakan saya ini untuk menanam di sawah nanti. Karena sawah saya itu ya gitu, kebanjiran terus. Kalau nggak ditanami gini nggak panen, tanam padi nggak panen ya. Tanam itu yang bagus, tanam itu kayak Pak Simon Tumpang Sari. Ini nanti untuk semayan cabai sudah saya siapkan. Nanti di sini ditanami cabai. Rencana saya di sini nanti cabai besar, cabai merah besar sama cabai merah kecil nanti. Ya lihat saja nanti semayannya nanti bagaimana. Karena saya juga cuman menanam lah, masalah hidup ya tergantung Tuhan juga. Oke, untuk itu sampai di sini dulu. Nanti saya mau melanjutkan lagi, ini masih banyak PR-nya. Barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup IOG. Silahkan, kalau saya mampu ya saya jawab nanti. Kalau nggak mampu ya mungkin ada bantuan dari senior-senior yang lain yang lebih pengalaman soal kencur. Ya kita nanti saling berbagi lah, saling support. Amunisi apa yang bagus untuk kencur itu nantilah kita bahas. Kalau saya sementara ini masih rutin nitrobakter, ban 2 itu bal yang sudah di-upgrade sama biurin. Terus ada lagi PGPR yang dari kacang sama yang kacang tanah sama kacang hijau itu ada, nanti dipakai di sini. Akarnya ini kemarin dulu itu panen, ada yang benjolan-benjolan, itu juga saya jadikan pupuk ya untuk ini. Nanti kita kembalikan ke kencur lagi. Oke, itu saya rasa itu udah cukup. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Ya mohon maaf omongan saya kalau ngomong ya kayak gini, nggak teratur. Ini durasinya ini udah melampaui rencana saya yang hanya 16 menit. Ini udah 24. Oke, saya ulang lagi, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau video ini bagus ya silahkan dibagikan di channel saya ini. Kalau ada video yang pantas, yang layak untuk di share ya silahkan di share, bebas. Kalau ada koreksi ya sebaiknya dikoreksi biar nanti saudara-saudari yang lain yang lihat itu, yang baca komentar itu tahulah, biar nggak salah dalam menanam kencur ini. Dan ketika menanam kencur nanti hasilnya bisa bagus.
Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.